Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Ramadhani, NPM C0C0230044, mata kuliah Praktikum Audit. Pertama, saya akan menjelaskan catatan pemeriksa yang telah saya buat, dan di sini saya akan mempraktekkan modul 8. Yang pertama itu, berdasarkan hasil pemeriksa ditemukan adanya kesalahan catat atau PPH pasal 21 yang masa beban lainnya. Maka dengan cara kita dengan mendebitkan beban gaji dan mengkreditkan beban lainnya, dapat kita lihat dari halaman 171 di buku 1. Itu sebesar 19.877.000 PPH pasal 21 yang telah disetor dari bulan Januari sampai Februari. Beban gajinya itu didebit sebesar 19.877.000 dan beban lainnya itu di kredit sebesar 19.877.000. Yang kedua, terjadinya salah catat atas absensi atas komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dan akomodasi. Berdasarkan pemeriksaan BPK ini, bukti bahwa keluar terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta yang atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Dicatat pada akun penjualan dan akomodasi. Jadi ini diberikan kepada pihak luar, tapi yang diberi membantu kita dalam melaksanakan penjualan di sini dicatat sebagai biaya perjalanan dan akomodasi. Yakni seharusnya tidak bisa dilakukan seperti ini. Dan kita harus melakukan koreksi yang kedua. Dapat kita lihat di buku 1 tuh dilakukan seperti ini, kita harus melakukan koreksi kedua, ditemukan kesalahan catat atas komisi yang dibayar oleh pihak lain. Harusnya masuk ke resepsi ini. Jamuan dan resepsi sebesar 60 juta di debit. Dan selanjutnya ada perjalanan dinas dan akomodasi, itu dikredit sebesar 60 juta. Yang ketiga, berikutnya di sini ada atas pemeriksa BKK ditinggal 15 sampai November 2018 ditelepon genggam, jadinya ada keliruan juga. Kita harus lakukan koreksi maksudnya nanti harusnya ke akun jamuan dan resepsi. Karena merupakan si pihak lainnya, kemudian kita mengurangkan perlengkapan di sebelah kredit. Yang ketiga itu ada jamuan dan representasi sebesar 4.500.000. Dan yang dikredit sebesar itu ada perlengkapan sebesar 4.500.000. Yang keempat, berdasarkan pemeriksaan BKK tanggal 5 bulan Januari 2018 sebesar 100 juta untuk pembayaran di rumah sakit atas pengobatan anak kandung Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Di sini kita catat di debitnya jamuan dan representasi sebesar 20 juta. Dan kemudian di kreditnya ada pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Yang kelima, akan kita lakukan usulan adalah pengakuan biaya yang 10 juta, 100 juta ini di 2018, maka di sini dapat kita usulkan jurnal penyesuaian yang dibuat adalah dengan cara mendebit kesejahteraan karyawan dan kredit beban yang masih harus dibayar karena di 2018 beban ini belum dibayar dan baru dibeli di 2011.
Akhirnya di 2018 di sini masih harus dibayar senilai 100 juta, bukan 10 juta. Di sini ada kesejahteraan karyawan di debit sebesar 100 juta dan di kredit itu ada beban yang masih harus dibayar sebesar 100 juta. Yang keenam, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas PPh pasal 23. Atas jasa hutangnya Rani di sini ada PPh yang belum dibayarkan oleh pihak Sugus atas beban PPh pasal 23. Jasa profesionalnya akan membuat jurnal mendebit jasa profesional dan materi tentang PPh pasal 23 sebesar 400.000. Di sini bagian debitnya ada jasa profesional itu sebesar 400.000. Dan di sebelah kreditnya ada utang PPh 23 sebesar 400.000. Di halaman 16 buku 1. Itu lupa potong pajaknya, maka di sini dipotong pajak sebesar 2%, yaitu 40.000. Dan di sebelah kreditnya ada utang PPh sebesar 400.000. Lanjut, di catatan pemeriksa ini kita pindahkan ke sebelah kirinya. Di kredit itu ada selanjutnya di kreditnya di perjalanan dinas dan akomodasi di kreditnya itu ada 60 juta. Di bagian gaji di di, di kreditnya itu ada 19.877.000 dan kesejahteraan karyawan di debitnya itu ada 100 juta. Perjalanan dinas dan akomodasi di kreditnya ada 60 juta dan jasa profesional di debitnya ada 400.000 dan jamuan dan representasi di debit sebesar 80 juta. Lanjut ke utang pajak. Ada pasal 21 PPh, ada pasal 21, pasal 23, 25 sampai 9 dan PPN keluar melakukan pemeriksa terhadap terutang yang PPh pasal 21. Berdasarkan PT Sugus di sini adalah 19.877.000 dibayar dan belum dibayar masih terutang. Jumlahnya menjadi 80 juta 568.359.000. PPh pasal 21, di sini ada penghasilan bruto dan THR. Ini penghasilan bruto dapat kita lihat di buku 1 di halaman 171, dapatnya di sini penghasilan bruto dan di THR ada di buku 1 juga sini di sini. Ini total penghasilan bruto ini dapatnya dari penghasilan bruto ditambah dengan THR. Dapat kita contohkan, penghasilan bruto ditambah dengan hasilnya 195 juta. Dan lanjut ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu dikali dengan 5%.
Sudah saya rincikan tadi hasilnya. Di halaman 208. Di bagian 12 iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Ini sudah saya rincikan BPJS-nya dan ada potongan pajak. Potongan pajak ini didapat dari biaya jabatan ditambah dengan BPJS. Saya contohkan biaya jabatan sampai dengan BPJS dengan 13.215.000. Lanjut ada jumlah penghasilan neto. Penghasilan neto ini total penghasilan bruto dikurang dengan potongan, dengan jumlah potongan. Saya contohkan penghasilan bruto dikurang dengan jumlah potongan. Itu didapat 181.750.000. Lanjut ke PTKP. PTKP ini 63,72 juta. Ada PHKP. PHKP ini didapat dari PTKP dikurang dengan jumlah neto. Kita contohkan PTKP dikurang dengan jumlah neto. Hasilnya 100 dan jumlah neto dikurang dengan PTKP 118.750.000. Lanjut ke PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini jumlah PPh 21 itu dari 5% kurang dari 10 juta dan 15%-nya itu 50 juta sampai dengan 250 juta. Sudah saya rincikan tadi dapatnya sebesar ini 12.817.750. Totalnya, total dari PPh pasal 21 itu 19.940.250 itu PPh 21 yang seharusnya. Dan 19.877.000 sudah disetor dan 63.250 itu pengurangan dari jumlah ini. Lanjut ke hutang pajak. Hutang pajak itu menyetor PPh pasal 21. Jadi karena di sini tidak ada data yang mendukung, maka kita dapat membuat usulan penyesuaian yang mau tidak mau di sini kita kurangkan saja ke beban gaji atas kelebihan hutang PPh pasal 21. Itu ada utang PPh pasal 21 di debit sebesar 28.505.109.000 dan yang di kredit itu ada beban gaji sama, hasilnya sama. Dan yang kedua itu kelebihan pencatatan atas PPh 25.
Di kredit itu utang PPh 25, 29 sebesar 357.438.908 di debit, dan di kreditnya itu ada beban pajak penghasilan. Sama hasilnya, di sini dapat kita pindahkan ke, tadi kita sudah mencarikan catatan pemeriksanya, dan di sini dapat kita pindahkan ke sebelah kirinya, itu ada di debit. Dan di sebelah kreditnya kita pindahkan utang pajak PPh pasal 21 itu di debit sebesar 28.568.359 dapatnya dari utang PPh di bagian debit, dan utang pajak BPH 23 di bagian kredit itu 400 dapatnya dari beban operasional. Di catatan pemeriksa bagian 6 itu ada jasa profesional. Lanjut ke utang pajak lagi, itu ada utang pajak PPh 25, 29 di bagian debit sebesar 357.438.908, itu dapatnya di 2 utang PPh 25 sampai 29. Dapat kita debitkan di bagian debit.